Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu Shalom. Apa kabar? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat. Baiklah, sebelum kita memulai perkuliahan kita kali ini, seperti biasa, demi kelancaran berjalannya kelas kita, maka kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Untuk itu, berdoa dipersilahkan. Baiklah, terima kasih. Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang super baik hari ini dan siap untuk menyerap materi-materi apa yang akan saya paparkan kali ini. Nah, kali ini kita akan membahas ya, tentang beberapa hal yang menyangkut dengan bagaimana sih mengatur atau memanage multinational company, gitu ya, atau juga bisa dikatakan perusahaan lah ya. Nah, perusahaan yang seperti apa? Nah, nanti kita akan bahas lebih lanjut. Nah, di dalam mengatur sebuah perusahaan, ya, kita perlu membuat strategi-strategi. Ya, seperti apa sih strategi yang akan kita lakukan dalam menjalankan suatu bisnis? Ya. Nah, begitu juga kalau kita sudah membuat rancangan strategi yang mau kita lakukan. Nah, selanjutnya adalah bagaimana nanti ketika kita menerapkan rancangan perencanaan strategi yang akan kita lakukan. Sesuai dengan sub capaian pembelajaran mata kuliah kita kali ini, ada beberapa topik yang akan kita bahas di dalam materi kita kali ini. Yaitu pertama adalah strategic management, yang kedua adalah the basic of formulating strategy, yang ketiga adalah strategy implementation of the formulation, yang keempat adalah specialized strategy. Bagaimana kita akan menerapkan strategi-strategi ini dengan cara-cara yang mungkin biasa, mungkin juga tidak biasa, gitu ya, bagi sebuah perusahaan. Nah, di dalam strategi manajemen, kita tahu atau saya akan mengulang bahwa in strategic management has a determination atau have a definition about the process and determining an organization based on mission and long-term objective, and then implementing a plan of action for pursuing the mission and attaining this objective. So the company must have a mission with the short-term objective or long-term objective. If the company has the plan in formulating the strategy, so the company must fill the plan to aiming the goals. What goals? The profitability. So the mission must be support and attaining the objective by the goals of the company in context of profitability. So, jadi perusahaan ini memiliki perencanaan strategi manajemen. Untuk apa? Untuk bisa menselaraskan
jalannya perusahaan dari divisi satu ke divisi yang lainnya. Sehingga apa? Sehingga jalannya operasional perusahaan ini tidak terganggu dan menjadi sustainable. Nah, hal ini tidak hanya dilakukan oleh perusahaan di dalam negeri, tetapi juga perusahaan atau cabang kita yang ada di luar negeri kalau konteksnya multinational company. Ya. Nah, inilah adalah gambaran umum tentang strategic management. So, strategic management berisi tentang perencanaan hingga pengimplementasian suatu perusahaan yang dilandasi dengan tujuan perusahaan, yaitu meningkatkan profitabilitasnya atau bagaimana caranya perusahaan bisa sustainable to profitability. Ya, nah, this is the strategic management. Nah, kemudian pendekatannya seperti apa ya dalam merumuskan implementasi strategi. Nah, pertama kita harus lihat dulu economic imperatifnya bagaimana. Worldwide strategy based on cost leadership, atau differentiation, atau segmentation, atau semuanya. Nah, kalau kita lihat dari konteks multinational company, ini economic imperatifnya kita harus punya strategi cost leadership, penghematan, efisiensi, ya. Kemudian membuat struktur yang tidak besar, struktur organisasi yang ramping. Kemudian juga memiliki atau membuat barang ataupun jasa yang memiliki diferensiasi, berbeda dengan produk-produk yang ada di pasaran. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mampu bersaing dengan menjual suatu keunggulan produk atau keunggulan bersaing dalam konteks pemasaran. Nah, kemudian juga kita jangan lupa bahwa kita juga harus menyiapkan data-data. Kita harus menyiapkan riset. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk mensegmentasi. Segmentasi apa? Segmentasi customer kita. Yang mana sih sebetulnya produk kita cocok bagi customer? Range umur berapa, kemudian gendernya apa, tinggal di mana, karakteristiknya seperti apa. Nah, inilah segmentasi dilakukan melalui riset atau juga melalui data-data yang kita punya. Nah, hal inilah yang membuat perusahaan harus bisa merencanakan dengan baik. Pertama, kalau kita mau cost leadership, berarti operasional kita bagaimana? Apakah kita terlalu menghambur-hamburkan uang dengan biaya-biaya yang tidak diperlukan, atau tidak terlalu signifikan terhadap operasional ataupun terhadap produk yang kita tawarkan? Kemudian, apakah dalam merancang produk kita sudah melakukan diferensiasi? Kemudian juga riset-riset yang kita lakukan, baik itu secara riset pasar maupun riset literatur, ini sudah sesuai atau belum? Apakah kita mengerti customer kita? Jangan-jangan kita nggak ngerti nih, customer kita tuh seperti apa karakteristiknya secara demografis. Atau jangan-jangan barang atau jasa yang kita tawarkan tidak sesuai dengan kebutuhan ataupun keinginan dari customer yang akan kita layani, atau kita berikan produk yang sudah kita tawarkan. Nah, yang seperti apa? Apalagi kalau konteksnya multinational company, ini budayanya berbeda, secara demografis juga akan berbeda. Ya, nah ini di dalam economic imperative. Kemudian
Political imperative. Yang seperti apa political imperative? The political imperative is strategy formulation and implementing, utilizing strategies that the country responsive and the design to protect local market and needs. Artinya begini, dari apa yang kita rencanakan, dari apa yang kita rancang di dalam strategi kita, ini harus punya yang namanya country responsive. Apa country responsive? Bahwa barang atau jasa yang kita tawarkan ini mendapatkan respon oleh pasar, dan di dalam perizinan, kemudian yang sifatnya administratif dan lain-lain, barang atau jasa kita tidak tidak menyalahi aturan, tidak melanggar hukum. Ya. Dan di dalam memasarkan barang kita atau jasa kita, ini kita harus bisa memprotek pasar kita di dalam negeri maupun di luar negeri, yang sifatnya pasti kalau kita bicara startup ya, punya barang ataupun jasa, ini kita tidak akan bisa melayani the whole market. So kita hanya melayani ceruk pasar kita aja. Dengan kita melayani ceruk pasar kita secara fokus, nah ini akan memperkuat operasional kita, memperkuat daya saing kita, dan juga memperkuat loyalitas pelanggan. Nah, jadi secara politis kita harus tidak hanya memasarkan barang atau jasa saja, tetapi kita juga harus bisa memproteksi pasar yang kita miliki. Jangan sampai kita punya barang atau jasa ini merugikan customer. Justru harus menguntungkan customer, dan kita diberikan nilai tukar value dari sebuah barang ataupun jasa. Nah, kemudian quality imperative yang seperti apa? Nah, quality imperative ini semua barang atau semua jasa yang kita tawarkan ini harus benar-benar memiliki service quality yang baik. Jadi dari pembelian hingga pasca pembelian kita melayani dengan baik, melayani dengan sepenuh hati. Nah, which is the implementation of the management practice is designed to make a quality improvement ongoing process. So the process of the productivity is also how to practice the design and to make quality improvement. So dari pertama kita merancang produk, produknya kita pasarkan, kemudian diterima oleh pasar, kita jual dan diterima oleh pasar, kemudian pasar akan merespon seperti apa, kembali kita meredesain. Seperti apa sih sebetulnya yang ingin dan yang dibutuhkan oleh para customer dari komplain atau klaim. Sehingga apa? Setiap kali kita memproduksi suatu barang, kita akan terus mengembangkan kualitas dari barang yang kita pasarkan. Ya. So, bisa dikatakan bahwa quality imperative ini adalah quality improvement yang dilakukan secara terus-menerus, secara sustainable. Sehingga apa? Sehingga kita melayani customer dengan baik, melayani customer dengan kebutuhan dan keinginannya secara terus-menerus. Jadi sustainable understanding, ya, melalui tadi di awal economic imperative, yaitu melalui riset.
Dari riset kemudian dikembangkan lagi produk kita, dirancang kembali. Nah, manajemen yang mengatur atau para karyawan yang mengatur jalannya rancangan yang tadi dibuat, ini harus terus melakukan pengembangan-pengembangan. Baik itu secara langsung maupun tidak langsung. Misalnya, kita ambil contoh, manajemennya terlalu lambat sehingga kita tidak bisa melakukan efisiensi di beberapa hal. Wah, ini biaya lemburnya terlalu tinggi. Nah, ini kita tidak bisa melakukan cost leadership nanti. Atau juga dalam pengembangan produk, ternyata kita salah mempersepsikan sebuah riset yang kita lakukan. Wah, ternyata pesaing sudah punya produk yang mirip dengan ini, tapi harganya di sana lebih murah, kualitasnya lebih bagus. Kok kita bisa lebih mahal ya? Dan kualitasnya kita tidak sama, misalnya seperti itu. Nah, hal-hal yang seperti ini adalah hal yang harus diperbaiki terus-menerus. Baik, bukan hanya memperbaiki, tetapi meningkatkan kualitas juga. Ya. Nah, kemudian administrative coordination. Ini kebanyakan multinational company ini biasanya tidak terlalu banyak administrasi yang dilakukan. Kenapa? Karena dia ingin melakukan efisiensi. Kenapa? Kenapa melakukan efisiensi? Karena ketika dia punya cabang di luar negeri, otomatis ada biaya operasional yang harus ditambah. Nah, dengan membuka cabang di luar negeri atau kantor perwakilan di luar negeri untuk memasarkan atau menjual barang ataupun jasa yang kita tawarkan, ini kan biayanya besar. Nah, dengan biaya besar, administrasinya jangan terlalu banyak. Kalau administrasi terlalu panjang, administrasi terlalu banyak, akhirnya kita akan dibebani oleh biaya-biaya administrasi yang tidak terlalu diperlukan. Nah, di dalam multinational company, ini biasa mereka bekerja dengan cepat dan sifatnya fleksibel, tidak seperti perusahaan-perusahaan pada umumnya. Misalnya structure organization-nya tidak vertikal, tapi mereka di cabang di luar negeri menggunakan struktur organisasi yang horizontal. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini harus dipertimbangkan. Ya. Nah, apabila konteksnya tadi kita di multinational company, maka kita harus sifatnya fleksibel. Artinya begini, fleksibel. Fleksibel itu jangan terlalu banyak pertimbangan kalau kita menghadapi pasar yang kalau kita masuk ke pasar luar negeri kan belum tentu kita tahu nih pasar seperti apa gitu. Jadi jangan terlalu banyak pertimbangan. Kalau banyak pertimbangan, waktunya terlalu lama dalam launching produk misalnya. Nanti udah keburu ada produk dari pesaing. Gitu. Nah, kalau dari produk pesaing, nanti kita kalah launching. Ya, wah, udah launching duluan. Kita jadi ketinggalan gitu ya. Nah, itu yang harus kita pertimbangkan bersama dalam konteksnya multinational company. Nah, kemudian bagaimana sih mengimplementasikan strategi? Pertama, kita harus menyiapkan barang ataupun jasa yang sesuai dengan perencanaan dan launching produk kita misalnya gitu. Jadi jangan sampai kita sudah launching produk tapi barang ataupun jasa yang kita rencanakan ini nggak ready. Ya. Jangan sampai begitu kita launching produk, demand-nya tinggi, tetapi kita punya stok yang limited.
Nah, ini juga agak sulit ya, sehingga nanti kita akan mengalami delay. Kalau delay nanti orang udah keburu nggak ada hasrat atau desire ingin membeli barang kita, wants to buy our product in goods or in services. Nah, kemudian juga kita juga harus punya nilai-nilai yang ada di balik produk kita. Seperti apa? Misalnya kita sudah memiliki brand image, ya. Wah, brand image kita kalau orang pakai produk kita berarti orang ini secara ekonomi mapan atau apa, atau energik atau apa. Ya, yang pernah beberapa kali saya sampaikan ada yang namanya product value proposition, gitu ya. Jadi orang mendapatkan produk kita ini dengan nilai-nilai yang ada di balik produk itu, ya, kalau menggunakan produk kita. Nah, ini juga harus kita pertimbangkan. Kemudian pertimbangannya yang lain adalah kita jangan sampai salah masuk pasar suatu negara. Nah, ini beda nih antara pasar di dalam konteksnya marketplace, ya. Di Indonesia berbeda dengan pasar di Singapura. Begitu juga di negara-negara yang lainnya. Misalnya kita mau memasarkan produk barang, gitu ya. Nah, ada beberapa negara yang menganggap bahwa warna jingga adalah warna tabu yang untuk tidak boleh secara eksplisit di dalam suatu barang. Nah, packaging kita jangan warna jingga, gitu ya, untuk pasar negara itu. Walaupun misalnya di negara kita memasarkan di domestic market kita memasarkan dengan warna jingga, tetapi di luar negeri atau di negara yang tadi menganggap warna jingga ini adalah tabu, ya kita jangan membuat package kita atau packaging kita jangan warna jingga. Ya. Nah, hal-hal ini kan yang harus kita cermati, kita riset dulu tadi, ya kan? Jangan sampai salah. Kemudian juga ada negara yang tidak menganggap bahwa kalau ada gambarnya di package maka itu boleh dimakan. Nah, ini ada negara-negara yang cukup aneh-aneh nih ya, menganggap bahwa kalau ada gambar itu berarti produk itu boleh dimakan. Nah, gimana dengan tisu misalnya, tisu basah untuk membersihkan tisu basah, tahu ya? Nah, itu kan suka ada gambar bayinya. Nah, ini kan akan jadi polemik. Nah, kita jangan lakukan hal itu. Nah, kalau nanti ada gambarnya berarti waduh, negara itu bisa, wah ini kok bayi boleh dimakan. Nah, ini kan jadi misperception. Memang kalau kita bicara hal yang seperti ini kok agak aneh ya. Ya memang itu yang terjadi. Budaya di seluruh dunia ini berbeda-beda. Ya. Bahkan kita tahu kita agak kesulitan menjual permen di Singapura ataupun di Malaysia, permen karet misalnya. Karena apa? Di Singapura kalau kita ketahuan makan permen atau makan permen karet, kita akan didenda. So, bagaimana kita menjual permen kita di Singapura? Nah, hal ini yang menjadi pertimbangan-pertimbangan kita dalam memasarkan suatu produk. Dari yang tadi saya ceritakan, the consideration in selecting country or the
foreign country, pertama, advanced industrialized countries offer largest market for the goods or the services. Secondly, is amount of the government control, like the Singapore government, ya kan, to not allow chewing gum in public area. And then the third is restriction on foreign investment. The fourth or the last is specific benefit offered by host country. Ya, nah hal ini yang akan menjadi pertimbangan in implementing the strategy. Nah, selain itu juga di dalam mengimplementasi suatu strategi, ini kita lihat pertama kita harus tahu location consideration. Yang kedua adalah the role of the functional areas. Jadi dua hal ini yang menjadi pertimbangan kuat dalam memasuki suatu pasar baru. Ya. Artinya in foreign country. Nah, di dalam memasuki suatu pasar ini biasanya multinational company ini benar-benar mengalokasikan sejumlah dana yang cukup besar untuk bisa memasarkan barang ataupun jasa di negara tertentu selain di domestic country, buka cabang ataupun buka perwakilan dan seterusnya. Nah ini biasanya dia menyiapkan multinasional company menyiapkan sejumlah uang untuk memasarkan, bisa bentuknya pakai brand ambassador, bisa billboard atau poster atau bahkan masuk ke dalam serial TV, drama ataupun juga telenovela atau yang lainnya. Nah, hal ini sebetulnya bisa disiasati dengan cara menggunakan media sosial. Media sosial itu sangat ini sekali ya, sangat efektif sekali dan sangat efisien dalam menginformasikan ke khalayak publik. Kita tahu YG Entertainment atau YG Corporate yang salah satu production house-nya film Squid Game ini tidak menggunakan poster, billboard atau iklan TV atau apa segala macam. Mereka tidak melakukan hal itu, tetapi mereka melakukan melalui media sosial, melalui Twitter, melalui Facebook, melalui Instagram dan lainnya. Sehingga apa? Yang digunakan adalah teknik buzzing atau word of mouth. Kalau zaman dulu istilahnya WOM ya, word of mouth. Tapi kalau sekarang istilahnya namanya buzzing. Buzzing with the media sosial. It's more effective than using the public space atau outdoor marketing. Nah, hal-hal yang seperti ini harus kita cermati bersama. Nah, the specific local within the chosen country is first is local issues. One of the country has been selected. The firm or the company must choose a specific locale. Lokal itu yang gimana? Kita harus tangkap satu daerah dulu. Gitu. Kalau satu daerah sudah kita persuasifkan, maka kita akan lebih mudah ke area-area yang lainnya. And then frontier markets, also called pre-emerging market, a unique subset of the emerging economies. So when we are masuk ke dalam suatu pasar, kita harus punya yang namanya garda depan marketing kita.
Supaya apa? Supaya kita menjadi pionir dalam memasarkan produk kita di luar negeri. Oh, yang lainnya mungkin ada, tetapi kita pionir dengan diferensiasi barang ataupun jasa yang kita tawarkan. Dengan spesifik lokal, dengan membuat suatu area yang kita target atau kita masuki, ini menjadi fokus kita. Fokus ke dalam pasar yang hanya di area itu saja. Sehingga apa? Sehingga kita bisa mengoptimalkan budget, mengoptimalkan strategi, dan mengoptimalkan sumber daya yang kita punya, tidak hanya secara finansial atau budget, tetapi secara mungkin human resource-nya atau yang lainnya, logistik, distribusi, dan lainnya. Sehingga kita tidak terlalu banyak mengeluarkan biaya-biaya kalau kita fokus ke lokal area saja di luar negeri. Gitu. Nah, yang berikutnya adalah the rule of the functional area. Pertama, kita harus mengefektifkan marketing mix. Ini kalau marketing strategi ini involve of 4Ps, gitu ya. If our product is goods, tapi kalau our product is services, we must add 3 more Ps. Ya, kalau 4 Ps itu untuk produk, ya, atau barang, ya, ada produk, price, place, promotion. Tetapi kalau jasa ini harus ditambah 3, ya, ditambah people, process, and physical evidence. Ya, ini kalian boleh tambahkan catatannya. Nah, ini kalau dari sisi marketing. Nah, kemudian bagaimana dengan sisi production? When the exporting goods to the foreign market, the production has usually been handled through domestic operation. So the operation must be effective and efficient. Usually handled through by the domestic operation. So the product, ya, atau our goods, it's sent by exporting to the foreign country. We use the export. It's different if the context is the services. The people must be export to the foreign country. So the expertise should be on the foreign country. Or in other ways, gitu ya. In the pandemic era right now, the foreign country or the domestic company ini have advantage in the pandemic era, which is all operation, all services is using online. So the expertise don't have to go to the foreign country. They can stay at the domestic country doing the services with the online way. So the production can be sustainable in promote or in producing our product, gitu ya. So there is the marketing and the production. How about the finance? Transferring funds from one place to the world or to the another, or borrowing funds in international money market is often less expensive than relying on local source. So the company must be considerate about the operation. How to, which is the source, the financial source,
is the one of the most important. Apakah kita harus meminjam untuk modal atau kita harus memakai modal sendiri? Mana yang mau kita gunakan? Which is the fund in international money market is often less expensive than relying on local source. Dengan beban bunga, ya, the interest, high interest, dan lainnya. So, kalau bisa, kita menggunakan sumber daya finansial sendiri, gitu ya, dengan mengoptimalkan segala macam cara untuk bisa menembus pasar luar negeri. Nah, ini dalam kalau kita bicara bagaimana sih mengimplementasikan suatu strategi. Nah, kemudian kita akan bicara lagi nih tentang specialized strategies. Specialized strategies itu yang kekhusus-khususan nih. Ini nggak umum. Nah, di berbagai kesempatan maupun di berbagai kondisi, ini ada beberapa hal yang harus kita penuhi di dalam specialized strategies. Pertama, strategies for developing an emerging market. And then the second is strategies for international entrepreneurship and new ventures. Ada dua. Ya. Nah, kalau yang strategies for emerging market, ini bagaimana kita harus menguatkan pasar kita. Bagaimana kita bersaing di dalam perekonomian global. Persaingan ketat sekali di global. Nah, kita tahu bahwa di abad-abad pertengahan ini ekonomi global ini sangat mencuat sekali ya, terutama di dunia Barat atau di Amerika maupun di Eropa. Nah, kemudian beralih setelah melewati abad-abad pertengahan, saat ini di era 4 atau di era 5 nantinya, ini ternyata sudah berubah. Di era 4 sekarang ini Brazil, Rusia, India, Cina ini sudah mau menguasai pasar dunia. Hello Amerika, jangan lengah. Halo Indonesia, bagaimana? Nah, itu pertanyaannya ya. Nah, bagaimana kita membuat suatu strategi untuk menguatkan pasar kita di dalam negeri dan di luar negeri. Ya. Nah, kemudian kalau yang tadi entrepreneurship strategy and new venture, specialized strategi kita ini harus bagaimana sih kita caranya bisa menguatkan kerjasama. Kerjasama di bidang apa saja. Ya. Dengan siapa? Dengan siapa saja. Jangan kita membatas-batasi. Ya. Nah, kalau kita sudah bisa bekerja sama dengan banyak pihak, maka kita akan kuat. Secara strategi, kita akan kuat dalam memasarkan suatu produk. Jangan salah, perusahaan yang kecil-kecil justru akan menguatkan perusahaan kita. Kalau kita bantu, kamu tolong pasarin, kamu tolong perusahaan ini, tolong bikin part yang ini, kamu tolong bikin part yang itu. Kemudian kita assembling. Setelah kita assembling di dalam perusahaan kita, kemudian kita ekspor. Selain kita menguatkan perekonomian domestik negara kita, kita juga bisa mensupport negara kita dengan exporting. Membantu UMKM, startup itu. Kemudian startup membantu kita, UMKM membantu kita, kemudian kita juga bisa menjual barang kita dengan kualitas yang tentunya sesuai dengan standar internasional, kemudian kita jual ke luar negeri dengan mengekspor barang kita. Otomatis semuanya akan merasa senang. Ya, baik pihak UMKM, startup, dan juga perusahaan kita.
Dengan demikian mereka juga akan mendapatkan andil di dalam konteks pertumbuhan ekonomi. Ini kita bicaranya sangat general sekali karena memang di dalam strategi tidak bisa dibatasi strategi yang seperti apa yang diinginkan, tetapi guideline-nya sudah ada, gitu ya. Setiap perusahaan memiliki karakteristik strategi yang berbeda-beda, ya, tergantung kepada sekreatif apa perusahaan mau membuat strategi yang akan dilakukan dari tahap perencanaan sampai tahap implementasi. Nah, kemudian ada yang namanya international entrepreneurship, yang seperti apa? A combination of innovative practice and risk-seeking behavior that crosses national border and intended to creative value in organization. Itu yang tadi saya bilang. Sekreatif apa perusahaan kita bisa masuk? Sekreatif apa inovasi yang dibuat dalam diferensiasi produk? Nah, kalau diferensiasi produknya sudah oke, kita bisa tembus ke pasar-pasar nasional lainnya. Bahkan kita mungkin bisa menembus global issue, global market. Wah, produk bisa diterima di seluruh dunia. Nah, bagaimana dengan international new venture and born global firms? Ini yang tadi saya juga sudah sampaikan, bahwa firm that engage in significant international activity a short time after being established. Jadi, ketika perusahaan menentukan, saya akan membuka cabang, saya akan membuka perwakilan di luar negeri, ini jangan terlalu lama memakan waktu atau mempertimbangkannya untuk melakukan strategi-strategi yang sudah direncanakan. Jangan tunda-tunda. Semakin lama ditunda, ini akan semakin semakin mengulur waktu, ini akan semakin rugi kita. Karena kita mungkin kita bisa kecolongan, dalam tanda kutip kecolongan, keduluan launching produknya pesaing, ya. Atau juga kita sudah tidak mendapatkan atraktif dari customer, gitu ya. Customer sudah nggak mau lagi lah, kelamaan ini perusahaan udah masuk tapi produknya nggak turun-turunin gitu, nggak di pasar-pasarin. Nah, nanti kita kehilangan pasar. Artinya nanti kita bisa tidak efektif dalam menjalankan strategi-strategi yang sudah direncanakan dari awal. Itu ya kira-kira. Nah, baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti setelah ini kita akan berdiskusi di dalam classroom, ya, baik itu secara Google Classroom maupun di kolom tugas, kolom komen, mendiskusikan yang seperti apa sih yang kira-kira kalau kalian punya perusahaan multinational company yang akan strategi apa yang akan kalian lakukan untuk memasuki suatu pasar. Nah, itu saja paparan dari saya. Kita akan lanjutkan pada tahap diskusi kali ini. Terima kasih. Selamat pagi, semangat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Om Santi Santi. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Shalom.